Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang logika dan algoritma komputer pada pelajaran Semkopdik part 2. Jadi di video sebelumnya sudah saya bahas tentang struktur dasar algoritma, ada lagi konsep algoritma dan algoritma itu sendiri, atau mungkin penalaran dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang flowchart, simbol flowchart, dan jenis flowchart. Yang pertama yang kita bahas adalah flowchart dulu. Flowchart berasal dari kata flow atau aliran, urutan, dan chart berarti gambar atau bagan. Maka flowchart dapat diartikan sebagai gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol, sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses atau kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dilakukan dengan mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya programmer menerjemahkan ke dalam bentuk program dengan bahasa pemrograman tertentu. Adapun simbol-simbol flowchart disusun menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol ini dipakai sebagai alat untuk menggambarkan proses dalam program. Simbol-simbol yang dipakai antara lain sebagai berikut. Untuk simbol flowchart dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu flow direction symbol. Simbolnya ada seperti ini. Yang pertama adalah flow direction dengan simbol panah, dengan kegunaan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut dengan connecting line. Yang kedua ada konektor dengan simbol lingkaran. Fungsinya untuk penyambungan proses dalam lembar atau halaman. Yang ketiga ada off-back konektor. Fungsinya untuk penyambungan proses pada lembar atau halaman. Selanjutnya kategori simbolnya processing symbol. Untuk simbol proses digambarkan dengan simbol persegi panjang. Kegunaannya untuk menunjukkan pengolahan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua ada manual operation dengan simbol seperti ini, menunjukkan pengolahan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga ada terminator untuk permulaan atau start, dan dipakai juga untuk akhiran suatu kegiatan. Yang keempat ada decision. Fungsinya adalah proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi decision itu bisa digunakan ketika ada 2 opsi atau lebih. Selanjutnya lagi untuk processing symbol ada preparation, yaitu kegunaannya untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Selanjutnya manual input, memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Yang selanjutnya ada predefined process, kegunaannya untuk pelaksanaan suatu bagian atau program atau prosedur. Yang kategori simbol terakhir yaitu input atau output. Nama simbol input atau output digambarkan dengan simbol seperti ini. Fungsinya adalah proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya.
Untuk selanjutnya masih banyak sekali, ada disk storage, ada dokumen, ada display, dan fungsinya sudah ada semua, sudah saya paparkan di sini, tinggal dibaca. Selanjutnya saya bahas lagi untuk jenis flowchart. Perlu kita ketahui jenis flowchart dibagi menjadi dua, yaitu sistem flowchart. Sistem flowchart merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online atau offline, tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalkan mesin tik, cash register, atau kalkulator. Jadi sistem flowchart bisa diartikan urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat, media input atau output, serta jenis media penyimpanan dalam proses. Jenis flowchart yang kedua adalah program flowchart. Program flowchart merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart ini untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Analisis sistem menggunakan flowchart ini untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur operasi. Urutan prosedur operasi ada 3, yaitu dokumen flowchart atau disebut juga dengan bagan alir formulir atau paperwork. Flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang kedua ada schematic flowchart. Bagan alir skematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tetapi sulit dan lama untuk menggambarkannya. Yang terakhir ada proses flowchart. Bagan alir proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Selanjutnya saya berikan contoh bagaimana cara membuat flowchart. Jadi untuk pembuatan flowchart bisa pakai program sederhana, bisa pakai Word, bisa pakai di PowerPoint, bisa pakai Microsoft Visio juga bisa. Cuman saya ini sederhana saja, saya pakai AutoShape dari Microsoft Office PowerPoint. Saya memberikan contoh flowchart sederhana dengan flowchart struktur berurutan. Flowchart untuk menghitung luas persegi panjang, di mana rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Bagaimana cara membuatnya? Yang jelas, syarat utama harus hafal dulu atau paham dulu tentang simbol-simbol flowchart yang saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama, untuk awalan dan akhiran sebuah flowchart itu diawali dengan terminator ini. Jadi nanti semua flowchart awalannya harus seperti ini. Tidak boleh tidak, wajib. Untuk menghitung rumus persegi panjang, kita harus mengetahui yang namanya panjang dan lebar. Maka dari itu,
Untuk proses selanjutnya di sini ada flow direction atau aliran data atau data flow. Setelah dibuat garis seperti ini, apa yang kita lakukan yaitu membuat simbol input. Kita masukkan dulu panjang dan lebarnya. Setelah diinputkan, kemudian sudah diketahui panjang dan lebarnya berapa, sistem akan memproses. Luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Setelah diproses, ini simbolnya proses. Jadi saya ulangi, dari atas ini adalah terminator, garis ini data flow. Di sini ada input, output. Nanti input dan output itu simbolnya sama. Kemudian proses. Setelah diproses, luas persegi panjang kali lebar, dilanjutkan lagi dengan muncul flow direction. Kemudian muncullah setelah dihitung muncul output berupa hasil luas persegi panjang. Setelah itu baru finish. Syarat dari flowchart untuk yang awalan dan akhiran itu pasti nanti simbolnya yang dinamakan terminator. Jadi ini untuk yang berurutan. Ada lagi saya kasih contoh untuk yang flowchart struktur percabangan satu kondisi. Kita coba dulu. Jika sebuah algoritma sebagai berikut, memasukkan nilai beli. Jika nilai beli lebih besar dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Hitung nilai bayar dengan nilai beli dikurangi diskon. Kemudian ditampilkan nilai bayar. Sama seperti flowchart sebelumnya. Untuk awalan kita awali dengan start dengan logonya atau simbolnya terminator. Kemudian proses beli. Karena di sini ada percabangan, jika ada kata-kata jika ini, simbol yang kita pakai adalah decision. Karena di sini ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinannya mendapatkan diskon sama tidak mendapatkan diskon. Jadi ada dua kemungkinan, ya sama tidak. Kalau pembelinya lebih dari 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon 5%. Kalau tidak, di sini akan langsung bayar, beli dikurangi diskon. Jangan langsung bayar. Karena di sini dia mendapatkan diskon, maka lari ke sini dulu. Kalau enggak, langsung. Ini saya kira cukup jelas gambarnya. Kemudian muncul berapa nanti bayarnya, namanya output. Di sini input, di sini output. Ini ada namanya proses, ya. Di sini ada namanya decision. Setelah itu ada finish, selesai, diakhiri dengan simbol terminator. Saya lanjutkan lagi. Saya kasih contoh yang percabangan dua kondisi. Masukkan nilai beli. Jika nilai beli lebih besar atau sama dengan 200.000, maka mendapatkan 10%. Jika tidak, mendapatkan 5%. Hitung nilai dengan nilai beli dikurangi diskon. Tampilkan nilai bayar. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuman di sini nanti ada dua percabangan. Jadi kalau ia mendapatkan diskon, belinya melebihi dari 200.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Jika tidak, diskonnya hanya 5%. Bedanya ada di sini tadi. Kalau tadi langsung bayar, di sini perhitungan diskonnya dibedakan. Setelah itu bayar sama dengan beli dikurangi diskon. Ini adalah proses. Kemudian hitung nilai. Ini hitung adalah proses. Kemudian tampilkan nilai bayar. Di sini sudah tampil output. Setelah itu nanti diakhiri dengan simbol terminator. Sampai sini mungkin masih bingung. Kalau masih bingung, saya kasih contoh lagi. Flowchart yang percabangan bersarang. Jadi di dalam percabangan ada percabangan lagi. Misalkan diberikan algoritma seperti ini. Masukkan nilai beli. Jika nilai beli di atas 500.000, maka diskon 20%. Jika tidak, tetapi belanjanya melebihi dari 200.000, maka diskonnya 10%. Jika tidak,
maka tidak mendapatkan diskon. Artinya ini jika tidak membeli melebihi 200 atau 500.000 berarti tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya hitung nilai bayar, harga bayarnya, nilai beli dikurangi diskon. Untuk algoritma selanjutnya tampilkan nilai bayar. Awalnya tetap kita pakai terminator, kemudian dilanjutkan dengan proses input. Di sini ada desisi. Jika membeli lebih dari 500.000 ada jawaban iya sama tidak. Kita lihat dulu. Jika membeli melebihi dari 500.000 maka mendapatkan diskon 20%. Jika tidak membeli melebihi 500.000 ada lagi desisi lagi di sini. Membeli lebih dari 200.000 atau tidak. Kalau membeli maka akan mendapatkan diskon 10%, kalau tidak membeli diskonnya 0%. Kemudian bayar, ini harusnya ada panah lagi ke sini satu, ini kurang saya buatnya. Diproses, bayar, kemudian tampil di print bayarnya, jumlah bayarnya berapa, diakhiri dengan terminator finish. Kalau masih kurang saya kasih contoh lagi pada kehidupan sehari-hari, penerapan flowchart pada kehidupan sehari-hari yang sering mungkin kita buat mie instan. Jadi membuat flowchart paling tidak kita harus tahu urutan dari awal itu seperti apa, jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau kelewatan pasti nanti flowchart atau gambarnya juga kurang pas atau mungkin banyak kekurangan. Yang pertama, siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci. Yang ketiga, masak air. Yang keempat, tunggu air hingga mendidih. Masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Jika sudah matang, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Kemudian aduk hingga rata. Yang terakhir, mie siap disajikan. Ini kalau saya gambarkan dengan flowchart, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada perbedaan sedikit, ada simbol yang berbeda di sini. Biasanya langsung input. Karena apa? Di sini ada yang namanya predefined proses atau pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Jadi kalau tidak ada alat ini tidak bisa kita membuat yang namanya mie instan ya. Mungkin dari saya cukup sekian, tema flowchart sudah selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.